Fasad depannya punya satu signage yang pastinya nggak bikin abang ojol susah nyari alamat kamu. Tuh, lihat nomor rumahnya udah terpampang jelas banget gini. Di dalamnya ini kayak nggak berasa 66 meter persegi nih tanahnya gitu. Karena di dalamnya itu luas ya. Halo teman-teman Urbanus ID, balik lagi sama Farhan. Hari ini tim Urbanus ID udah ada di daerah Jakarta Timur. Nah, ini cocok nih buat menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin sempet bilang, "Bang, mana nih rumah di Jakarta dong, jangan yang jauh-jauh aja," gitu kan. Kemarin udah kita ke Bogor, ada yang ke Depok, ada yang ke Tangerang, dan Bekasi. Ya, nih sekarang kita mau lihat satu perumahan di Jakarta. Tepatnya Jakarta Timur ya. Tempatnya itu ada di Bambu Apus ya. Kalau misalnya kita lihat dari lokasinya, ini tuh sebenarnya menarik ya. Kalau tadi tim Urbanus datang tuh keluar dari Tol Jor, itu cuma 5 menit teman-teman, udah langsung sampai di lokasinya. Dan setelah kita masuk sini, ternyata rumah contoh yang ada di depan saya ini cukup menarik. Karena kenapa? Desainnya kekinian banget. Kotak-kotak, warnanya abu-abu, ada material-material kayu gitu ya. Oke deh, kita langsung aja lihat detail rumahnya dari Ayana Bambu Apus, Jakarta Timur. Let's go! 1. Rumah modern minimalis dengan desain yang unik. Hunian 2 lantai dengan luas bangunan 75 meter persegi dan luas bangunan 66 meter persegi ini punya fasad yang cantik banget. Dengan konsep modern minimalis dan rancang bangun ala-ala rumah kontemporer zaman sekarang, menurut kita ini jadi salah satu daya tarik utama. Lebarnya 5,5 meter dan panjang ke belakang 12 meter. Sepertinya luas yang hanya 66 meter persegi itu nggak jadi masalah dengan implementasi bangunan yang menjulang tinggi kayak gini. Fasad depannya punya satu signage yang pastinya nggak bikin abang ojol susah nyari alamat kamu. Tuh, lihat nomor rumahnya udah terpampang jelas banget gini. Udah gitu, ternyata signage ini juga jadi bagian balkon atas loh. Nice. Kita cek lagi detail fasadnya ya. Bagian atas selain ada nomor rumah yang besar itu, kita nggak nemuin atap pelana segitiga. Melainkan di sini bentuknya mengkubus, segi 4 berwarna abu-abu dan dikasih tarikan garis vertikal yang kasih kesan modern. Sedangkan untuk rangka atap atasnya karena dari depan tertutup kubus besar, tapi spesifikasinya cukup oke karena sudah dilapisi glass wall 2,5 cm dengan atap spandek pasir. Untuk pencahayaan bagian atas ini ada jendela hidup horizontal dari aluminium berwarna hitam dan aksen kaca vertikal di sebelahnya yang bikin fasad ini bukan hanya menarik tapi juga fungsional. Geser sedikit ke detail atas sebelah kanan ini. Adanya material conwood yang menyatu sampai bawah bikin rumah ini bernuansa industrial tapi tetap kerasa hangat karena ada unsur kayu di situ. 2. Virtual Tour Anaya lantai bawah. Nah, tadi kan kita udah detailkan untuk fasad cantiknya. Sekarang kita cek detail lain mulai dari carport. Flooringnya dilengkapi dengan batu alam andesit dan uniknya di sini kayak dikasih pembatas dengan rumput antara area mobil dan motor. Lanjut ke fasad bawah. Aksen kayu dari bahan conwood dibikin serasi dengan fasad atasnya. Dan uniknya di bawah ini juga ada satu jendela horizontal dan satu jendela vertikal untuk kasih cahaya alami masuk ke dalam. Nah, sebelum kita masuk, ada teras kecil seperti ini yang dibatasi oleh rooster. Menegaskan adanya batasan antara area publik di teras dengan area taman di belakang rooster yang lebih private. Oke, kita masuk ke pintu yang besar ini dan eits, udah smart gini, kekinian banget lah ya. Nah, ini adalah area interior dari tipe 75 dengan tanahnya 66. 75 itu tadi luas bangunan ya teman-teman, itu atas bawah. Dan 66 itu adalah luas tanah loh. Tapi dapat ruangan di dalamnya ini kayak nggak berasa 66 meter persegi nih tanahnya gitu. Karena di dalamnya itu luas ya kebayangnya. Karena kenapa? Dia punya di dalam tuh nggak disekat sama sekali dan kayak terasa memang besar di dalamnya. Ini kan rumah 6x11 ya, lebar 6 di belakang ke belakang tuh 11. 11 itu mulai dari depan loh teman-teman sampai ke belakang.
Kalau dilihat di sini ada living room-nya gitu ya, di bawah tangga kayak gini. Terus kalau kita mundur ke belakang, ini ada dining room-nya yang menyatu juga dengan area dapur. Tapi kalau kita lihat dapurnya ini, karena ini kan rumah contoh ya gitu, dia udah dikasih tabletop top nih, udah dikasih double top. Tapi kalau di sini sinknya belum ada, ya nanti bakalan pastinya akan diterusin si finishingnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian beli rumahnya, infonya adalah si kitchen set ini nggak masuk dalam paket pembelian ya. Jadi nantinya tuh akan standar aja, dia kayak beton gitu di sini. Tapi cukup lah, karena menurut kami ya ini udah cukup proper kok. Dapurnya panjang dan lebar, bisa cukup untuk mau taruh kompor yang 2 atau bahkan 4 tungku masih cukup di sini. Gitu. Pencahayaannya bagus teman-teman. Gitu ya. Kita lihat dulu nih dari sebelah sana. Itu ada kaca besar ya, kalau tadi lihat dari bagian depan, dari fasad bawah, ada kaca matinya itu dia nggak lurus aja, tapi ada yang bagian ke bawahnya gitu kan. Dan di sana udah ada kaca hidup juga, jadi kalau udaranya itu masih bisa keluar tanpa harus ngebuka pintu. Ceilingnya itu dari tanah, maksudnya dari keramik yang kita injak gitu ya. Dari bawah sampai atas itu 3 meter. Itu cukup banget buat mengalirkan perputaran angin yang bagus. Juga rumah ini terang. Terangnya dari mana aja? Kita lihat nih, di sebelah kanan saya udah ada satu bukaan dari aluminium gitu ya. Dan ini bisa digeser, besar banget, untuk mengakses ke taman samping. Karena rumahnya nggak panjang, tamannya nggak ada di belakang, adanya di samping, kayak gini. Bisa banget nih untuk dibikin kayak vertical garden, atau mungkin ada kolam-kolam gitu. Itu mungkin jadi kayak tempat nongkrong-nongkrong buat nyari angin, masih bisa banget gitu. Mundur ke area belakang, ya. Karena memang 11 meter sampai di sini gitu ya. Dan di sini masih ada cukup ruang gitu. Ini sekitar 1 meter ke belakang. Sebelah sini dikasih juga untuk area servis. Teman-teman nanti bisa mungkin taruh mesin cuci ya, seperti itu. Dan udah dikasih proper juga ya dengan adanya tambahan rooster di sebelah kanan sini. Jadi memisahkan juga nih mana area memang untuk taman dan untuk area servis itu terpisah. Kemudian di area sini ini ada kamar mandi ya. Saya nggak bisa bilang ini sebagai make up room aja sih, enggak. Ini kamar mandinya cukup proper, besar. Bukan besar ya, bukan luasnya yang gede gitu ya, tapi dia agak panjang kalau di sini. Jadi lebarnya ini sekitar 1 meter, kalau kesananya itu ada 3 meter. Dan itu bisa proper buat mandi karena ada showernya, toilet, dan ada wastafel gitu. Rumah 66 meter persegi bisa jadi kayak gini. Cakep. 3. Virtual Tour Anaya lantai atas. Yuk lanjut kita lihat ada apa di lantai 2. Tangganya terlihat kokoh banget. Ditambah adanya perbedaan material flooring daripada yang di bawah ya. Kalau di bawah flooringnya bernuansa kuning dan lebih cerah, di tangga ini dibuat lebih gelap dengan aksen horizontal. Sampai di atas, kita lihat dulu di ujung sini ada toilet utama yang kita rasa ini mewah loh. Lihat nih, aksen flooring showernya dibuat sangat menarik dengan material batu alam dan penyusunan batu putih yang bikin jadi kelihatan natural. Oke, lanjut lagi nih, ada satu kamar di ujung sini. Kalau dilihat, ini kamar anak ya. Dan lumayan lah, masih dapat satu jendela di ujung untuk cahaya alami. Nah, ini di lantai 2-nya nih. Jadi
Tadi kan udah jalan-jalan tuh ya, lihat kamar mandi dan kamar di belakang. Ini kan ada 3 kamar nih teman-teman. Kamar 1, 2, dan ini nanti master bedroomnya. Tapi coba mundur dikit. Kita pengen lihat dulu spesifikasinya yang ada di sini. Kalau untuk railingnya ini, meskipun dia tuh nggak dipasang untuk sepanjang tangga ya teman-teman. Tapi kan tangganya lebar. Dan tadi tuh di bawah udah ada kisi-kisinya ya, jadi udah agak lebih aman. Untuk di atas ini, pembatasnya ke tangga supaya ini nggak melorot gitu ya, nggak lurus itu, ini ada railing yang besar. Ini kayu solid teman-teman, dan ini nih kerennya dia tuh dipasang kaca tempered glass. Ini mungkin ketebalannya 5-8 mm. Jadi cukup proper gitu ya. Dan kalau dilihat dari bawah ke atas dan sebaliknya itu cakep loh. Nah, terus ada lagi di atas sana. Ini kayak dikasih pokoknya ini kayak lobang lah di atas gitu ya. Terus dikasih tempered glass juga. Jadi cahaya masih tetap bisa masuk. Berasa kita punya moonroof. Yoi. Terus kita ke sini. Ini ada 1 kamar. Ya, ini kamar yang kedua lah ya. Ini ukurannya sama dengan yang di sebelah sana. Ini nih kalau misalnya punya anak 2, cukup kan? Anak pertama, anak kedua di sebelah sana. Udah punya jendela juga di sana, jadi lumayan terang. Dan ini dia master bedroomnya. Yang saya miss adalah pintunya konsisten. Semua pintunya kayak gini. Dan ini nih yang jadi ciri khas pegangannya gitu ya, dari kayu. Ini bisa konsisten ke semuanya. Masuk ke master bedroomnya. Master bedroomnya ini paling besar ya, yang namanya juga master bedroom, jadi biasanya yang paling besar. Dan kalau soal cahaya, tenang aja, di sininya tuh terang. Ya, di sini bisa ditaruh furnitur untuk wardrobe. Ya, di sini masih cukup space untuk make up room buat para ibu-ibu nih, gitu ya. Dan di sini masih dikasih tempat kerja loh. Dan ini satu keistimewaannya adalah dia punya balkon, teman-teman. Ya. Ada akses ke sini, ya. Ini masih punya balkon. Dan di sini nggak dibeton kanan kirinya, tapi dipakein tempered glass yang cukup tebal juga. Lumayan lah punya balkon sedikit gitu ya. Ya, saya sendiri sih lumayan melihat layoutnya itu bagus ya, jadi bisa maksimalin ruang tanah yang cukup nggak terlalu besar, hanya 66 meter persegi, tapi bisa dibikin kayak gini. Cakep. 4. Detail menarik yang perlu kamu tahu. Nah, di poin 4 ini, kita akan ajak kamu untuk makin detail, lihat fitur apa aja yang esensial di rumah ini. Pertama, untuk kamu yang ingin pasang AC dan water heater itu sudah gampang ya. Tinggal beli unitnya, tapi sambungan pipa dan kabelnya udah disediakan. Lumayan lah, nggak ribet panggil tukang. Untuk air ini pun pakai jet pump dan udah diinstal. Plus, udah dapat toren air 500 liter yang dipasang di rooftop atas. Kemudian yang menarik lagi nggak lain adalah bentukan kusen pintu ini yang gede banget dan pintu rumah ini makin kelihatan estetik. Apalagi udah dikasih hordeng dan tile kayak gini, jadi inspirasi untuk bikin TikTok nih. Oke, kita bahas dikit tentang pintunya. Pintunya ini bertipe swing door dan besar-besar, nggak hanya pintu depan rumah, tapi untuk pintu kamar pun gede dan tinggi banget. Terus ada yang menarik, kalau kusennya ini dicat hitam juga dan tipis kelihatannya. Jadi kalau kita lihat dari jauh, pintu ini tuh kayak frameless. Dan kesan minimalisnya tuh jadi dapet banget. Oh iya, ada satu detail menarik nih. Kalau kamu lihat detail temboknya ini, ada kayak coakan di temboknya yang bisa jadi frame yang menarik kalau kamu punya lukisan atau foto untuk taruh di sini. Detail yang simpel, tapi cukup kasih tambah kesan minimalis. Nice! Dan mungkin ada yang bertanya, kalau punya ART itu gimana? Kan nggak ada kamarnya. Oke, benar-benar. Tapi sebenarnya pertanyaan kita juga sih itu. Tapi karena kita udah ngobrol sama salesnya, mereka bilang layoutnya itu bisa banget kok diubah-ubah asal nggak rubah fasad depannya. Tentunya nanti akan ada penyesuaian ya.
Coba, kalau kalian ada ide layout yang lebih cocok atau mungkin nemuin plus minus dari unit Anaya ini, tulis kolom komentar ya. Lima, lokasi dekat Tol Jor. Untuk poin kelima ini, kita akan sedikit bahas tentang konsep yang dibawa oleh Anaya Bambu Apus. Karena terletak di antara pemukiman yang nggak jauh dari tol. Tepatnya Tol Jor Pintu Setu, Cilangkap yang hanya dicapai selama 3 menit. Memungkinkan Anaya ini diakses dengan mudah kalau kamu naik mobil. Tapi kalau kamu mau naik transportasi publik juga sebenarnya nggak terlalu jauh kok. Stasiun LRT dan Terminal Kampung Rambutan itu bisa dicapai sekitar 10 menitan. 5 menit ke area Taman Mini dan akses sekolah di sini deket banget. Seperti ada sekolah Cikal dan sekolah Nizamia Andalusia. Selain itu, untuk klasternya sendiri, Anaya Bambu Apus mempunyai luas sekitar 5.000 meter persegi dan nantinya akan ada 44 unit rumah yang menyediakan fasilitas taman bermain untuk anak, standar keamanan yang baik, dan 24 jam security dengan one gate system pastinya. 6. Harga dan promo. Nah, kita tiba nih untuk satu bagian yang paling bikin penasaran. Harganya berapa? Oke, unit ini dijual dari harga 1,5 miliar teman-teman. Yang bisa membedakan harganya nanti hanya dari luas tanah yang tersedia ya guys. Sedangkan untuk bangunannya sama, yaitu ukuran 75 meter persegi. Untuk info promo, sejak kita publish video ini, administrasi seperti AJB dan SHM itu udah free ya guys. Free AC 2 unit dan pastinya ada diskon menarik yang bisa kamu diskusikan langsung sama salesnya. Sorry nih, kita nggak dapat bocoran berapa, tapi sih katanya sih lumayan ya, bisa sampai puluhan juta. Mantep sih. Untuk bank, mereka udah banyak kok yang bekerja sama. Salah satunya kalau kamu mau ke APR Syariah, bisa dengan BSI, dan angsurannya itu mulai dari 8 jutaan per bulan. Ya, mungkin segitu dulu ulasan rumah unik dari Anaya Bambu Apus. Rumahnya mind blowing banget dengan luasnya yang cuma 60 meter persegi. Gokil. Tapi bisa jadi produk yang sangat kompak dengan penataan ruang yang maksimal. Semoga ini bisa menambahin referensi kamu untuk bisa nentuin hunian yang pas ya. Jangan lupa kalau belum subscribe channel ini, silahkan langsung tekan tombol subscribe di bawah, like, share, komen video ini ke seluruh sosial media, dan jangan lupa cek juga follow IG dan TikTok kita di @urbanhouseid. Ketemu lagi di video rumah kece lainnya, dadah!